Hai teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zahra Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau ngebahas salah satu film yang baru aja gue tonton. Padahal ini sebenarnya filmnya udah lama keluarnya gitu, tapi baru gue tonton dan sekarang bisa legal streaming di OTT. Judulnya adalah A Man Called Otto. Hey, Otto! No. Don't you dare let that little rat dog piss on my walkway again. Ignore him, Print. He has no idea who's doing that. Well, it was one of you. A Man Called Otto tuh film tahun 2022. Itu karya dari sutradara Mark Forster yang dibintangi oleh Tom Hanks sebagai Otto Anderson. Jadi cerita film ini adalah tentang seorang kakek penggerutu yang membenci semua orang di sekelilingnya. Dia tuh mencoba buat bunuh diri berkali-kali, tapi setiap dia mau bunuh diri, ada aja yang menghalanginya. Baik eksternal maupun internal dalam diri Otto. Tema yang sebenarnya berat, tapi filmmaker berhasil bikin gue sebagai penonton jadi banyak kontemplasi dan gak sampai stres nontonnya. Otto ini pengen mengakhiri hidupnya. Buat Otto, sang istri, Sonya, atau yang diperankan oleh Rachel Keller, itu merupakan dunianya yang nggak punya alasan lagi untuk hidup setelah istrinya meninggal. Film ini sangat realistis terhadap kenyataan. Jadi nggak semua orang di dunia ini mencari kebahagiaan ya. Ternyata jadi setelah dia ngerasa kebahagiaan kesehariannya itu hilang, ya udah dia udah nggak nyari-nyari lagi, udah pengen mati aja. Itu yang dialami sama Otto. Bahkan mereka kadang mencari kebahagiaan setelah dunia fana gitu. Tapi Otto terus gagal. Penonton bakal dibikin sedih ketika Otto ingin mengakhiri hidupnya. Di sisi lain, kita jadi ngerasa terharu karena Otto dapat mengingat kembali kenangannya bersama istrinya, Sonya. Film ini itu diadaptasi dari novel Swedia yang berjudul, nah ini gue nggak bisa bahasa Swedia, tapi kurang lebih tulisannya gini, En Man som heter Ove atau A Man Called Ove. Jadi buku ini ditulis oleh Frederick Backman dan film ini berjudul sama 8 tahun silam. Kedua pendahulunya begitu mudah diterima oleh banyak pembaca dan penikmat film karena aslinya emang ceritanya tuh penuh kehangatan yang diberikan dari tulisan dan adaptasi audiovisualnya. Jadi persis gitu, enak gitu. Have a nice day, sir. You know, the other guys don't do this, the guys with the white trucks. How come it's always you brown guys? And I don't mean that racially. Nah jadinya bisa dibilang jadi menantang nih film yang ini bagi para pembuat dan pemain filmnya yang terlibat. Mengingat karya-karya pendahulunya itu udah banyak disukain sama orang. Tapi yang gue riset juga gitu ya, berkat naskah yang dibikin sama David Magee dan arahan dari sutradara Foster memberikan adaptasi Hollywood ini sebuah penghormatan yang pas. Dan hal-hal yang berkesan buat gue dari film ini adalah yang pertama, karakter Otto yang kuat. Di awal film ini kita tuh bakal ngelihat perkenalan ke karakter Otto yang engaging. Bukan karakter yang bikin kita jatuh hati karena dia baik, dia manis, dan lain-lain. Tapi justru sebaliknya. Opening scene-nya tuh ya, kita bakal ngelihat keras hatinya si Otto. Jadi dia tuh orangnya, bebel banget sih ini bapak-bapak gitu ya. Ada sisi yang begitu lembut dan mampu merangkul orang-orang di dekatnya, tapi enggak di layer pertama. Jadi ini menurut gue sebagai pembukaan film dan pengenalan karakter, film Man Called Otto ini menurut gue bagus banget gitu. Yang kedua adalah tentang dinamika hubungannya dengan tetangganya yang namanya Mariana Trevino sebagai Marisol. Itu adalah tetangga barunya Otto yang menurut gue ngasih penampilan yang nggak kalah kerennya dari pemeran utama. Karakternya tuh hangat, cantik, dan penuh dengan niat baik. Jadi dia tuh mampu membungkus benteng kuat dari Otto yang sebenarnya pemarah gitu. Waktu Otto mau siap-siap bunuh diri nih, Otto tuh diganggu sama kedatangan tetangganya yang baru pindahan ini, si Marisol yang emang lagi hamil, dan suaminya Tommy, dan juga putri mereka yang namanya Abi dan Luna. You can't just bring a car on this street without a permit. I don't know. We have a parking permit right here. See? What the hell is it doing in your pocket? Well, I'm the driver. We're renting here. Yeah. In 206. Yeah.
akhirnya mereka tuh mencoba berteman dengan si Otto gitu. Tapi ketika si Otto nyoba bunuh diri gitu, jadi dia ngegantung tali di langit-langit rumahnya. Dia inget lagi waktu dia ngunjungin makam istrinya dan teringat kisah kilas balik ke masa lalu mereka gitu. Nah, sebagai seorang pemuda, dia tuh ditolak dari tentara karena kardiomiopati, hipertrofiknya. Itu bukannya namanya? Iya, kayak dia tuh ada kelainan gitulah. Dan bertemu Sonya di kereta, di mana dia tuh minjemin uang perak di tahun 64. Yang dia simpen tuh sejak saat itu tuh, koin yang dikasih Sonya itu. Quarter to spare. It's 1964. It's pure silver. Huh? Keep it then. It's lucky. Nah, tapi karena digangguin sama tetangganya, akhirnya si Otto yang lagi nginget-nginget masa lalunya mau siap-siap bunuh diri, nggak jadi bunuh diri. Akhirnya Otto ngebantuin tetangganya, minjemin radiator apa kalau nggak salah waktu itu. Terus walaupun dia tuh ada nyimpen dendam sama suami, jadi ini tetangga yang lain ya. Namanya Ruben yang penyintas stroke dan gak responsif gitu, tapi Otto tetap ngebantuin tetangganya. Jadi gitu tuh, kayak layernya dia dibikin sangat keras, tapi di sisi lain dia tuh tetap mau ngebantuin orang lain gitu. Bahkan waktu dia lagi siap-siap mau bunuh diri, itu dia nggak jadi bunuh diri karena dia mau ngebantuin orang lain. Abis itu Otto ada tuh nyoba bunuh diri dengan cara lain. Dia tuh nyoba pakai racun karbon monoksida di garasinya. Terus waktu dia mau siap-siap bunuh diri nih, dia nginget balik lagi ke masa pacarannya sama Sonya. Tetapi diganggu lagi. Nah, tapi diganggu lagi nih sama Marisol. Si Marisol ngetok-ngetok garasinya Otto yang lagi Ottonya yang lagi siap-siap bunuh diri. Terus Marisol bilang suaminya si Tommy tuh patah kakinya abis minjem tangga dari Otto, bantuin dong gitu. Terus bantuin antar ke rumah sakit. Si Otto, aduh males banget nih, orang gue siap-siap bunuh diri nih, minta tolong mulu lagi. Tapi di situ juga ada letak komedi sih menurut gue, jadi lucu banget. Awalnya enggan ya mungkin ya nganter Marisol dan anak-anaknya ke rumah sakit, di mana dia nyerang seorang badut malah karena ngambil koin yang dikasih sama Sonya itu dengan trik sulap gitu. You wanna see a trick? Yeah! Could I borrow a coin? What did you do? It was all the clown's fault. Berikutnya lagi, waktu dia nunggu di peron kereta buat nyoba bunuh diri, Otto tuh ingat waktu kelulusan dia dari sekolah teknik. Terus dia ngelamar Sonya gitu. Wah, itu juga bagian yang cukup sedih ya. Tapi dia mau bunuh diri di peron kereta, ada orang tua yang jatuh di rel kereta. Ya, dia nggak bisa tuh ngebiarin si kakek-kakek itu jatuh, dia malah nolongin si kakek itu, terus ditarik ke tempat yang aman sampai detik terakhir, hampir aja kelindes gitu ya. Dan habis itu banyak banget yang kayak ngerekam hal hero yang dilakukan sama Otto, dan dia malah viral gitu, jadi terkenal. Bukannya jadi bunuh diri, malah tetap bantuin orang gitu. Saat tetangganya Jimmy menyelamatkan seekor kucing liar, tapi ternyata malah Otto tuh jadi ngadopsi karena si tetangganya tuh alergi sama kucing berarti. How did you get in here? No. You are not taking over my bed. Terus ada juga bagian dimana Otto tuh konfrontasi seorang remaja namanya tuh Malcolm. Dia tuh kayak bagi-bagiin surat edaran iklan yang nggak dipengenin sama orang-orang buat baca gitu, tapi si anak itu tuh ngaku kalau dia adalah mantan muridnya Sonya, dan dia tuh bilang bahwa cuman Sonya yang ngedukung dia untuk jadi orang yang berganti lah kebutuhannya. Jadi kayak cuman Sonya yang ngertiin dia gitu, dan si anak ini bilang bahwa Sonya tuh menyelamatkan hidup dia gitu. Nah, itulah berkali-kali Otto tuh nyoba bunuh diri gitu ya, sampai ada waktu dimana, ini adegan lucu sih. Si Otto nih kesel sama si Marisol karena si Marisol nih nggak bisa nyetir, makanya nyusahin dia kan. Nah, akhirnya Otto bilang, yaudah nih gue ajarin nih gitu. Nah, pas diajarin sama Otto malah ngajakin Marisol ke sebuah toko roti favoritnya Sonya. Dan disitulah Otto cerita tentang Anita dan Sonya. Jadi tetangganya yang tadi yang minta tolong itu adalah teman baik. Dan dia sama Ruben yang suaminya Anita itu tuh jadi berantem gara-gara hal sepele gitu. Gara-gara masalah mobil. You bought a Toyota. Celica GT convertible, 5-speed automatic. You gotta change with the times. Auto.
I don't know what went wrong with Ruben. Di abis selesai dia cerita tentang Sonya, cerita tentang masa lalunya bersama dengan Anita dan Ruben gitu ya. Otto tuh ngasuh Abby dan Luna, sementara si Marisol dan Tommy itu ngabisin malam bersama dan berteman dengan Malcolm. Dia juga memperbaiki sepedanya si Malcolm gitu. Nah, Otto tuh ada sempat dia ngindarin seorang jurnalis media setelah kejadian stasiun kereta tadi yang viral. Itu menurut gue lucu juga sih adegannya gitu, kayak bapak-bapak yang gue nggak mau diganggu gitu, tapi Pak ini viral Pak ini viral Pak, saya mau minta tolong nih Bapak, cerita gimana gitu, gue nggak peduli gitu. Ya itu tipikal bapak-bapak banget dan menurut gue tuh lucu banget sih gitu. Padahal mungkin di benaknya Otto itu gue lagi pengen bunuh diri nih gara-gara gue bantuin dia, gue nggak jadi bunuh diri, tapi kan nggak mungkin ya si Otto cerita kayak gitu. Jadi itu banyak banget adegan-adegan yang menurut gue tiap sekuensnya terangkai sangat baik sehingga kuat banget dan kita sebagai penonton sangat engage, gue sangat dekat dan empati sama karakter Otto ini gitu. Walaupun di awal terlihat menyebalkan. Hal berikutnya yang juga gue suka dari film ini adalah adaptasi buku ke film. Pun dengan adaptasi film pertamanya yang disutradarai oleh Hannes Holm dan sekarang diadaptasi Amerikanya gitu. Banyak kutipan-kutipan dari buku yang dibawakan dengan sempurna oleh para pemain film di film ini tentunya. Salah satu kutipan legendaris di buku ini tuh dikasih tahu gitu ya. He was a man of black and white and she was color. All the color he had. Jadi ini tuh nyeritain tentang betapa si Otto ini adalah hitam putih dan Sonya ini yang ngasih dia color. Jadi cuman Sonya lah yang bisa ngasih warna ke dia. Ketika Sonya pergi ya dia balik lagi jadi hitam putih gitu. Aduh gue langsung merinding sih, ini kayak hampir sempurna diliatin di film karena gue bisa ngerasain walaupun nggak ada adegan masa sekarangnya gitu ya, gimana Otto sama Sonya, tapi gue bisa merasakan bahwa mereka sangat saling mencintai. Hal yang juga gue suka dari film ini adalah tetap ada isu sosial tentang properti di US dan bagaimana tetangga bisa saling membantu. Karena mungkin ada denial ya, nggak mau nerima kematiannya Sonya, Otto tuh nyerang Marisol dan agen Diane America, sebuah perusahaan real estate yang mencoba mengambil alih lingkungan tersebut. Itu tuh emang nyebelin sih. Setiap dia bersiap untuk bunuh diri dengan senapan, mengingat kecelakaan bus dalam perjalanan romantis ke air terjun Niagara yang bikin akhirnya Sonya yang lagi hamil kehilangan bayinya dan jadi lumpuh. Di sela-sela itu lagi, abis itu Malcolm dibiarin nginep sama Otto gitu ya setelah diusir sama ayahnya. Otto tahu bahwa Diane America ini berkonspirasi dengan Ruben dan putri Anita yang terasing, memanfaatkan rahasia diagnosis Parkinson Anita untuk membeli rumah mereka dan menempatkan Ruben di panti jompo. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk melawan mereka dan meminta bantuan Marisol. Akhirnya di situ dia juga ngejelasin tentang kematian dan kecacatan Sonya, rasa frustasinya atau ya intinya dia ngasih tahu di situ dia nggak dapat akses pembangunan perumahan dari Diane America. Dan gimana akhirnya dia terpilih jadi ketua asosiasi setelah konfrontasi sengit dengan perusahaan. Nah, waktu si staff Diane America tiba-tiba dateng buat ngambil Ruben, tetangga langsung bersatu buat ngeberhentiin mereka. Nah, Kenzie mengungkap, si Kenzie ini si wartawan yang tadi ditolakin awalnya sama Otto, dia mengungkap akses ilegal mereka terhadap catatan medis Anita dan Otto gitu. Jadi menurut gua ada sedikit isu sosial tentang properti dan hukumnya gitu, tapi tidak terlalu berlebihan, tapi jadi menarik dan kontekstual gitu karena yang dibangun arc-nya dari awal adalah tentang gimana Otto berhubungan dengan kompleks rumahnya, dengan tetangganya, sehingga itu adalah jadi bagian dari karakter Otto yang sangat penting untuk dibawa di sepanjang cerita. Hal yang juga gue suka dari film ini adalah ending yang pas. Jadi Otto tuh pingsan, nih spoiler ya, nih Otto pingsan, terus dia dibawa ke rumah sakit. Akhirnya teridentifikasilah bahwa dia tuh sakit gitu. Jadi si Marisol ini baru tahu bahwa dia sakit, terus si Marisol ngomong, ya lu emang sakit jantung mungkin karena hati lo yang terlalu besar gitu.
Akhirnya Marisol melahirkan seorang putra, Marco. Alhamdulillahnya waktu itu Otto masih sehat ya, masih sembuh. Otto ngasih Marisol dan Tommy tuh tempat tidur bayi yang dia buat calon anaknya yang terpaksa meninggal. Jadi dia sempat buat waktu Sonya lagi hamil, dia pengen menghadiahkan itu ke anaknya, tapi anaknya meninggal, nggak sempet make ranjang bayinya itu dikasih ke Marisol. Terus dia juga ngasih mobil yang dia punya. Dulu dia sering berantem sama Ruben gara-gara kayak sering pamer mobil gitu. Akhirnya mobilnya dia kasih ke Malcolm, anak muridnya Sonya yang dibantu sama Sonya gitu ya. Dan setelah dia sakit itu dia semakin dekat dengan tetangganya. Yang menarik, 3 tahun kemudian Tommy menyadari bahwa Otto belum menyekop jalan setapaknya waktu lagi salju. Dan akhirnya Tommy sama Marisol buru-buru masuk ke rumah Otto dan ngeliat Otto meninggal karena gagal jantung. Dan di situ Otto ngasih surat ke Marisol yang mewariskan rumah, tabungan, truk baru, dan kucingnya untuk Marisol dan Tommy. Tapi spesialnya sih Marisol. Dia juga mengikuti keinginannya untuk mengadakan pemakaman. Para tetangga berkumpul untuk mengenang si Otto Anderson. Marisol, if you're reading this, don't worry. I haven't done anything stupid. It turns out having a big heart isn't as nice as it sounds. The doctors warned me it would get me in the end. So I planned ahead. That's all. The cat eats tuna twice a day and likes to do his business in private. Please respect that. I would like a funeral. We remember before you this day, but nothing overblown. Brother Otto. Just a remembrance of some sort. Love as a companion on our earthly pilgrimage. For those people who thought I pulled my weight. Boundless compassion. Karya ini membungkus kisah yang sepertinya bisa dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi pengingat manis agar penikmatnya mampu menjalani kehidupan dengan berbuat baik untuk diri sendiri dan orang lain. Tidak menggurui, terus juga nggak ninggalin kesan yang stressful karena emang banyak adegan pengen bunuh diri gitu ya. Tapi cukup menghibur tanpa ada intensitas melebih-lebihkan untuk bercanda gitu ya. Tapi gue sebagai penontonnya cukup reflektif terhadap keadaan seburuk apapun. Kalau misalnya memang ada kebaikan-kebaikan kecil yang bisa lo lakukan untuk terus bisa melanjutkan hidup lo, maka lakukan saja. Walaupun mungkin hal-hal besar yang bermakna dalam hidup lo sudah gak ada. Oke, itu dia review film A Man Called Otto. Gue nontonnya di Netflix, jadi teman-teman bisa nonton di Netflix juga. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bagikan ke teman-teman lainnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dah. Teret, 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 teret.